Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan melalui renungan dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi kembali oleh firman Tuhan di dalam video renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26, di mana kita akan belajar bagaimana mengalami mujizat besar daripada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup melakukan dan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali ketika Yesus mencari buah dari sebuah pohon ara, tetapi dia tidak menemukan buah pada pohon ara tersebut, maka Yesus mengutuk pohon ara itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari pohon ara yang sudah dikutuk itu, betapa terkejut dan kagetnya murid-murid Yesus karena mereka telah melihat pohon ara yang dikutuk tadi telah kering sampai ke akar-akarnya.
Dan itu sebabnya Petrus akhirnya berkata kepada Yesus, "Lihatlah Tuhan, lihatlah Rabbi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian dari sana mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus berkata kepada mereka bahwa, "Aku berkata kepadamu," itu ada di ayat 23, "sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya pohon ara yang bisa kering, tetapi gunung pun bisa tercampak ke dalam laut. Yang Yesus mau ajarkan dari contoh yang dia ajarkan ini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat yang kamu lihat hari ini, sebenarnya mujizat yang jauh lebih besar dari itu bisa terjadi. Itu yang Yesus mau ajarkan. Dan termasuk kepada saya dan saudara hari ini, saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara pernah menyaksikan mujizat Tuhan? Saudara saksikan di depan mata saudara, dan saudara terheran-heran dengan mujizat itu. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa mujizat yang jauh lebih besar dari itu Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mujizat yang jauh lebih dahsyat dari itu Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah alasan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita itu ada pada kita? Artinya apa, saudara? Adakah alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengharapkan mujizat. Jangan sampai kita merindukan mujizat terjadi, menantikan mujizat terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan tidak punya alasan untuk mengerjakan mujizat yang dahsyat itu dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama memohon mujizat Tuhan adalah, saudara, apakah ada alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara? Ketika Yesus mengajarkan bahwa mujizat yang lebih besar dari itu pun bisa terjadi, di mana bukan hanya pohon ara yang bisa kering sampai ke akarnya, tetapi gunung pun bisa pindah ke dalam laut. Yesus mengajarkan alasan-alasan apa yang akan membuat mujizat besar itu terjadi. Kita lihat kembali di ayat 23 itu, saudara. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Lihat, saudara, apa yang akan menjadi alasan Tuhan membuat mujizat yang besar. Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jadi alasan pertama untuk kita mengalami dan menyaksikan mujizat besar dalam hidup kita adalah tidak bimbang, tetapi sungguh-sungguh percaya. Ada iman yang sejati dalam hati kita, di mana iman itu adalah iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat, dengar saudara, mujizat yang lebih besar pun Allah bisa kerjakan dari mujizat yang saudara rindukan. Tetapi pertanyaannya, adakah iman dalam hidup saudara? Karena melalui imanlah Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa orang lain mengalami mujizat, aku tidak mengalami mujizat?
Alasannya adalah orang lain memiliki iman, saudara mungkin belum membuktikan iman. Itu sebabnya hari ini kalau kita merindukan mujizat Tuhan di dalam hidup kita, milikilah iman yang sungguh bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah sanggup. Lalu alasan kedua ada di ayat yang ke-24, saudara. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kembali, ini sebenarnya bukti iman, saudara, tindakan iman, bahwa kamu telah menerimanya, telah menerima. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Dan yang kedua, dengan iman bahwa kita telah menerima, bukan akan menerima. Artinya dalam iman kita yakin Allah telah mulai mengerjakannya, dan sesuai dengan proses dan waktu Tuhan, pada akhirnya apa yang Tuhan telah mulai kerjakan itu pada akhirnya akan terwujud secara mata jasmani di hadapan kita. Itu alasan kedua, percaya bahwa kita telah menerimanya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, Yesus juga mengajarkan di sini alasan untuk mengalami mujizat, di mana di ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, bahwa untuk kita mengalami mujizat, kita harus mengampuni, karena dengan mengampunilah kita akan diampuni. Bagaimana saudara diampuni jika saudara tidak mengampuni? Dan bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan kalau diampuni pun tidak? Di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan mimpi saudara mengalami jawaban doa kalau diampuni pun saudara tidak. Bagaimana supaya Tuhan mengampuni? Belajar mengampuni. Artinya saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, belajarlah mengampuni. Karena orang yang diampuni, orang yang mengampuni diampuni oleh Tuhan, dan orang yang diampuni oleh Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mujizat besar terjadi dalam hidup kita, mari datang berdoa kepada Tuhan dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Datang berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita telah menerimanya, bukan akan bekerja. Tuhan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, alasan untuk kita mengalami mujizat yang besar adalah belajar mengampuni saudara, sekalipun terkadang sakit. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat besar, mari terapkan firman Tuhan. Berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan bahwa saudara sudah terima, dan berdoa dalam pengampunan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama saudara. Tapi mari kita ambil keputusan terlebih dahulu untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami
masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu
anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar
Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.